Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Nisa Denisa sebagai pemateri pertama dan Saumi Jumita sebagai pemateri kedua pada mata kuliah Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Royal Aini MPD dengan judul Vitamin. Langsung saja ke materi. Vitamin adalah senyawa organik kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Sumber vitamin. Semua sumber makanan, baik itu tumbuhan, hewan, jamur, bahkan bakteri, dapat menjadi sumber vitamin dalam makanan kita sehari-hari. Adapun selain makanan yaitu suplemen. Suplemen dihasilkan dari sintesis sumber makanan ataupun bakteri dan alga yang dapat memproduksi vitamin di laboratorium. Suplemen memiliki struktur kimia dan fungsi yang sama dengan vitamin dari makanan, kecuali vitamin E yang diperoleh dari asupan makanan lebih bermanfaat bagi tubuh dibandingkan dari suplemen. Jadi, suplemen ini sama fungsinya dengan vitamin dari makanan, kecuali vitamin E yang lebih bermanfaat bagi tubuh dibandingkan suplemen. Penyerapan vitamin. Vitamin diserap oleh tubuh di usus halus. Penyerapan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan vitamin tersebut. Peningkatan kebutuhan biasanya terjadi pada pertumbuhan pada anak remaja, kehamilan, dan menyusui. Penyerapan vitamin juga dapat dibantu oleh zat gizi lain, contohnya lemak dapat memfasilitasi penyerapan vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Penyerapan juga dapat terhambat sehingga mengalami defisiensi atau kekurangan. Contoh, pada penderita penyakit kistik fibrosis yang mana penderitanya mengalami gangguan penyerapan lemak, dapat mengakibatkan penderita tersebut defisiensi vitamin larut lemak. Jenis vitamin berdasarkan kelarutannya. 1. Yaitu larut dalam lemak. 2. Larut dalam air. Macam-macam vitamin larut lemak yaitu vitamin A seperti retinol, vitamin D kalsiferol, vitamin E tokoferol, vitamin K piloquinone, vitamin K piloquinone. Vitamin A. Definisi secara umum, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Menurut WHO, vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Sumber yaitu minyak, ikan hati, mentega, dan tumbuhan yang berwarna hijau dan kuning. Lanjut ke klasifikasi vitamin A. Vitamin A diklasifikasikan menjadi 2, yaitu vitamin A prabentuk dan provitamin A. Vitamin A prabentuk memiliki istilah generik yaitu 1. Retinol, 2. retinal, 3. asam retinoat, 4. ester retinil. Yang paling aktif dan paling besar perannya di dalam tubuh adalah retinal dan asam retinoat. Dan provitamin A dikenal sebagai beta karoten. Vitamin A terdiri dari biomolekul aktif yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat memenuhi kebutuhan vitamin A, baik berupa suplemen ataupun makanan alami dari sayuran dan lauk pauk, yakni 1. Retinol merupakan vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam sistem penglihatan dan pertumbuhan tulang dan merupakan salah satu bentuk vitamin A yang paling umum. 2. Retinal merupakan kromofor poliena yang terikat dengan protein. Retina memungkinkan mikroorganisme tertentu untuk mengubah cahaya menjadi energi metabolik. 3. Retinoid acid merupakan metabolit dari vitamin A yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pada slide berikutnya terdapat struktur kimia pada vitamin A yang
larut dalam air dan larut lemak, yaitu struktur kimia pada all-trans-retinal, 11 cis-retinal, retinol dan retinoic acid. Manfaat vitamin A yaitu vitamin A untuk pertumbuhan. Vitamin A ini merupakan senyawa yang penting yang menciptakan tubuh tahan terhadap infeksi dan memelihara jaringan epitel agar dapat berfungsi dengan baik. 2. Sebagai pembantu sistem imun atau kekebalan tubuh. Vitamin A ini dapat membantu limfosit, salah satu jenis sel darah putih, untuk lebih aktif terhadap berbagai hal asing yang masuk ke dalam tubuh. Ketiga, vitamin A juga bermanfaat dalam menangkal radikal bebas. Vitamin A yang merupakan antioksidan dapat melindungi sel dari radikal bebas sehingga dapat mencegah dari berbagai macam penyakit kronis. 4. Vitamin A juga bermanfaat membentuk tulang dan gigi. Banyak cacat fisik yang menyerang tulang yang dialami anak-anak karena kurangnya vitamin A yang dikonsumsi sejak kecil. Lanjut slide berikutnya, kekurangan vitamin A. Mula-mula akar rabun senja atau hemeralopi timbul karena menurunnya kemampuan sel basalus pada retina waktu senja. Apabila tidak segera diobati, akan timbul penoderma, terganggunya pembentukan epitel kulit kaki dan tangan sehingga kulit kaki dan tangan akan bersisik. Mengalami pendarahan pada selaput usus, ginjal, dan paru-paru karena rusaknya epitel pelapis organ tersebut. Terhentinya proses pertumbuhan apabila tidak diobati akan diikuti kerusakan pada kornea. Vitamin D, kalsiferol. Vitamin D ditemukan oleh MC Colum Hayes dan Sherman. Mereka menyebutnya dengan vitamin antirakitis. Vitamin D tergolong vitamin yang mudah larut dalam lemak dan merupakan prahormon jenis sterol. Vitamin D merupakan kelompok senyawa sterol yang terdapat di alam. Sumber minyak ikan, mentega, kuning telur, susu, dan ragi, tumbuh-tumbuhan yang telah disinari. Vitamin D dari D2-ergokalsiferol yang terdapat pada tanaman, dan vitamin D, D3 kolekalsiferol yang terdapat di hewan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada struktur kimia untuk ergokalsiferol dan kolekalsiferol. Lanjut ke sifat vitamin D. Kolekalsiferol tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik dan minyak tumbuh-tumbuhan. Cairan aseton akan menyebabkan kolekalsiferol berbentuk kristal halus putih. Kolekalsiferol dirusak oleh sinar ultraviolet yang berlebihan dan oleh peroksida dengan adanya asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Bahan pangan campuran yang cukup kandungan vitamin E dan antioksidan bisa melindungi rusaknya vitamin D. Produksi vitamin D di kulit. Vitamin D merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi tubuh. Saat terpapar cahaya matahari, senyawa prekursor 7 dihidrokolesterol akan diubah menjadi senyawa kolekalsiferol. Indikasi ini terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet B atau UVB. Pada tahap selanjutnya, senyawa kolekalsiferol ini akan diubah menjadi senyawa kalsitrol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D di dalam tubuh. Pada slide selanjutnya terdapat jalur masuk pada cahaya matahari ke dalam kulit. Di sini cahaya masuk melalui kulit, kemudian diubah menjadi prepavitamin dengan jalur thermal isomerization sehingga menghasilkan kolekalsiferol, kalikol atau vitamin D.
Untuk manfaat vitamin D itu sendiri, vitamin D2 dan D3 memiliki antireaktif yang sama untuk manusia, anjing, babi, tikus, dan ruminansia. Namun pada unggas, D3 lebih bermanfaat daripada D2. Vitamin D berfungsi dalam homeostasis kalsium fosfor bersama-sama dengan hormon dan kalsitonin. Kalsium dan fosfor sangat diperlukan pada proses biologik. Kalsium penting untuk kontraksi otot, transmisi impuls saraf, pembekuan darah, dan struktur membran. Vitamin D juga berperan sebagai kofaktor bagi enzim-enzim seperti lipase dan ATPase. Fosfor memegang peranan penting sebagai komponen DNA dan RNA. Fosforisasi protein-protein untuk pengaturan jalur-jalur metabolik. Kalsium dan fosfor serum pada kata-kata tertentu penting untuk mineralisasi tulang secara normal, mempengaruhi kerja kelenjar endokrin, dan mempengaruhi proses osifikasi. Untuk slide selanjutnya ada macam-macam vitamin yang larut air. Di sini ada B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, B3 atau niacin, B9 atau asam folat, B5 atau asam pantotat, B12 atau kisanobalamin, B6 atau adermin, dan terakhir di sini ada B7 atau biotin. Fungsi vitamin yang larut dalam air. Di sini ada B1. B1 berfungsi sebagai koenzim dari enzim yang diperlukan dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua ada membantu mengubah glukosa menjadi energi, dan ketiga ada berkontribusi dalam fungsi saraf. Untuk B2 itu sendiri fungsinya membantu proses metabolisme energi, membantu kesehatan penglihatan dan kulit, dan terakhir untuk memindahkan rangsangan sinar matahari ke saraf mata. Yang selanjutnya ada B3. B3 sendiri berfungsi untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel, perombakan karbohidrat, lemak, dan protein, memelihara pencernaan, menunjang kesehatan kulit serta sistem pencernaan dan saraf. Dan yang terakhir di sini ada B5. B5 sendiri berfungsi menjaga tingkat normal gula darah, bahan pelengkap koenzim A yang penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. Dan fungsi yang terakhir untuk memindahkan rangsangan sinar ke saraf mata. Jumlah vitamin D yang dianjurkan per hari adalah 400 IU. Vitamin ini membantu pembentukan gigi dan tulang dan pembekuan darah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sumber vitamin D, makanan yang mengandung vitamin D ada minyak ikan, susu, telur, keju, dan lain-lain. Di sini juga ada akibat apabila kita overkonsumsi vitamin. Apabila kita terlalu banyak mengonsumsi vitamin, maka vitamin yang larut dalam air akan terbuang percuma melalui air kencing atau urin. Sedangkan vitamin yang tidak larut dalam air akan terus terkumpul di tubuh yang lama-kelamaan akan menimbulkan efek yang kurang baik pada tubuh. Misalnya, overkonsumsi vitamin C dapat menyebabkan muntah, hair boom, sakit kepala, insomnia, dan batu ginjal. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.